Pemirsa, terima kasih Anda masih senantiasa bersama kami dalam Kaltara Bicara. Tadi kita sudah membahas bagaimana upaya pencegahan dan juga langkah sederhana ya efektif agar kita terhindar dari penyakit hantavirus ini. Dan kita akan melanjutkan lagi Bapak, tadi kita sudah berbincang mengenai apa upaya yang sudah dilakukan oleh Dinkes Kaltara atau upaya yang akan dilakukan ke depannya. Ternyata tadi sudah akan melakukan upaya sosialisasi atau penyebaran informasi yang nyata melalui media sosial, bahkan untuk sudah ada dokter terbang gitu ya Bapak ya, untuk sudah memastikan bahwa daerah perbatasan pun kita tetap terjamin kesehatannya dan juga sudah bisa dideteksi dengan baik dengan program dokter terbang ini. Dan kita langsung saja Bapak melanjutkan ke topik yang berikutnya. Nah, ini apakah ada kelompok masyarakat tertentu di Kalimantan Utara yang perlu mendapatkan perhatian lebih yang mudah terkena resiko dari hantavirus ini Bapak? Saya kira yang kita sasar adalah masyarakat yang mungkin agak yang rentan itu memang kalau misalnya masyarakat yang lingkungannya kotor seperti itu ya, itu yang mungkin lebih kita prioritaskan nanti agar mereka bisa merubah ya lingkungan supaya menjadi bersih, tidak menjadi tempat bersarangnya tikus yang menjadi pembawa penyakit hantavirus ini. Saya kira secara umum masyarakat Kaltara kita ingatkan ya. Jadi bukan saja masyarakat tertentu, tapi semua masyarakat kita himbau agar tadi berperilaku hidup bersih dan sehat. Kembali kita ingatkan itu karena dengan jalan itu sebenarnya upaya-upaya kita untuk mencegah terjadinya penularan hantavirus ini bisa kita lakukan. Lingkungan kita ya, bagaimana kita ketika mau makan misalnya harus mencuci tangan, misalnya beraktivitas di tempat-tempat yang memang kotor itu menggunakan masker dan sebagainya. Jadi protokol kesehatan itu tetap kita jalankan untuk menghindari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Karena memang kalau penyakit ini disebabkan oleh virus ini memang istilahnya lebih kecil ya anunya, dan kemungkinan seperti yang tadi penularannya itu bisa lebih besar kemungkinannya ya, seperti itu. Oke, baik. Dan juga ini Bapak, kalau tadi kita yang sudah terpapar ini atau sudah mengalami gejala yang sudah disebutkan oleh Bapak yang gejalanya mirip sekali dengan hantavirus, ini kita bisa memeriksakan diri di mana ini Bapak? Apakah harus klinik, rumah sakit, atau ternyata puskesmas pun kita bisa? Ya, saya kira fasilitas kesehatan bisa. Yang mana yang lebih dekat dulu ya. Kalau misalnya memang fasilitas kesehatan misalnya di puskesmas tidak mampu, nanti akan dilanjutkan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit ya lanjutan. Ya kalau misalnya tingkat kabupaten tidak bisa, provinsi bahkan ke tingkat lebih tinggi lagi. Iya, nah baik. Dan Bapak, ketika kita tadi sudah terpapar dan kita memeriksakan diri, apakah ada obat khusus yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan ini untuk kita konsumsi, atau ternyata kita konsumsi saja obat tertentu yang dimana gejala yang kita kena ini Pak? Ya, jadi memang hampir rata-rata penyakit yang disebabkan oleh virus itu memang sepertinya belum ada obatnya ya. Seperti HIV itu virus ya kan belum ada obatnya. Tapi biasanya apalagi hantavirus ya, juga tidak ada obatnya. Nah, paling yang diberikan pengobatannya itu adalah gejala yang tadi mengikut. Kalau misalnya dia demam, diberikan obat penurun panas dan sebagainya. Jadi demamnya itu. Jadi lebih disarankan kepada bagaimana dia beristirahat ya. Mungkin juga makanan yang bergizi. Kemudian juga menjaga kesehatan atau pola hidup yang bersih tadi, seperti itu. Oke, berarti dengan kita mengkonsumsi obat yang bisa menurunkan gejala yang baru tertimbul, mungkin salah satunya aja gitu ya Bapak, dari sekian banyak gejala yang terpapar, itu berarti ampuh ya Bapak ya? Ya, minimal menekan ya supaya tidak lanjut ya, lebih parah seperti itu.
Lalu apakah dengan kita misalnya ketika kita sudah terpapar atau cara kita mencegah dengan kita melakukan aktivitas olahraga, apakah itu cukup membantu juga Bapak? Seperti kita juga harus terkena paparan sinar matahari, ini juga bisa menekan untuk terkena kasus ini nggak Pak? Ya, saya kira kalau terpapar kan artinya apakah itu berpotensi untuk menjadi sampai sakit atau apa dan sebagainya. Ya tadi tergantung bagaimana tadi perilaku kita ya. Karena rata-rata kita ini memang istilahnya terpapar seperti itu ya. Tapi apakah itu menjadi sakit atau apa dan sebagainya tergantung dari apakah daya tahan tubuh kita, kemudian bagaimana tadi kita perlakuan kita terhadap apa kotoran apa dan sebagainya itu, apakah ada kontak langsung, kemudian apa waktunya kontak itu juga lama, nah itu bisa juga menjadi salah satu sebab bisa kita terkena seperti itu. Iya. Nah ini Bapak, dari tadi yang kita bahas adalah selalu tentang penyakit hantavirus gitu ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Nah saya juga penasaran bahwa dari penyakit yang ditularkan oleh zoonosis tikus ini itu pasti beragam penyakit yang ditularkan. Nah ini bagaimana cara kita membedakannya Pak, dan adakah penyakit lainnya yang ditularkan oleh tikus ini sudah terjadi di Kaltara ini sendiri Pak? Ya sebenarnya untuk membedakan apakah hantavirus atau penyakit lain, karena memang tikus ini juga bisa menyebabkan penyakit namanya leptospirosis ya. Ini yang disebabkan lewat penularannya lewat kencing tikus. Jadi kalau misalnya daerah-daerah yang sering banjir ya, ketika kita kontak ada misalnya luka kemudian masuk kontak dengan kencing tikus itu bisa terinfeksi dengan leptospirosis tadi. Berbeda dengan kalau hantavirus ini kan lewat kotoran ininya. Nah, untuk membedakan ini memang harus dilakukan pemeriksaan dengan laboratorium. Ya, apakah ini leptospirosis atau hantavirus tadi. Jadi semua untuk mengetahui apakah itu virus ini A atau B lewat pemeriksaan laboratorium. Tetap harus melakukan pemeriksaan ya Bapak ya? Iya, laboratorium. Oke, berarti gejalanya juga mirip? Hampir sama ya. Oh, hampir sama. Dan juga penanganannya juga tentunya pasti mirip ya Bapak ya? Dan cara kita membedakan kita sedang kena dari kasus apa ini kita bisa cek di tempat kesehatan terdekat yang bisa kita raih gitu. Dan juga pemirsa, mungkin untuk kita mengetahui informasi mengenai bagaimana perkembangan dan edukasi dari kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara ini bisa kita raih di media sosial ya Bapak ya. Dan juga kita bisa menanyakan langsung ke Kemenkes ya Bapak ya. Dinas Kesehatan Provinsi juga bisa. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara gitu ya Bapak ya. Itu lebih dianjurkan lagi karena terpantau untuk wilayah kita sendiri di pemirsa. Jadi kita tidak perlu takut lagi, jangan panik ketika terjadi sebuah virus yang sudah tersebar. Mengingat pada kasus COVID-19 kita sudah cukup belajar dari sana, dan semoga dari kasus hantavirus ini kita bisa jadi lebih waspada dan juga teredukasi dengan baik. Dan tentunya dalam Kaltara Bicara kali ini kita sudah membahas, kita sudah mengupas tuntas mengenai hantavirus, bahkan dari Bapak Dr. Haji Usman SKM MKes juga telah memberikan kita banyak sekali informasi dan tanggapan yang luar biasa sekali Bapak. Dan sebagai penutup kita pada sore hari ini, silakan Bapak, ini bagaimana pesan Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan bersama-sama kita menjaga kesehatan di lingkungan kita ini. Silakan Bapak. Ya, jadi kami kembali mengajak masyarakat untuk tetap berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Karena memang salah satu faktor ya penyebab terjadinya adalah perilaku tadi. Juga bagaimana menjaga lingkungan, apalagi dengan penyakit yang sekarang ya, yaitu hantavirus, bahwa dia menularnya lewat tikus, lewat kotorannya atau kencingnya atau mungkin gigitannya. Nah, kita harus menjaga bagaimana agar lingkungan kita bersih ya, rumah kita juga bersih, tidak kontak langsung dengan binatang tikusnya, karena sangat berpotensi untuk terjadi penularan.
Saya kira demikian. Iya, baik. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali closing statementnya untuk Ya. masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu lagi khawatir dan panik ketika sudah terkena penyakit hantavirus ini sendiri. Bapak, terima kasih untuk waktunya. Siap. Luar biasa sekali, kita semoga dapat bertemu lagi dalam kesempatan yang lainnya membahas mengenai bagaimana perkembangan kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dan tentunya saya Herlinda Ikong bersama Bapak Dr. Haji Usman SKM MK selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara pamit undur diri, dan jangan lupa pemirsa kita saksikan Piala Dunia tahun 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sports. Dan kita sama-sama boleh katakan Bapak satu langkah untuk Piala Dunia. Dan kita akan kembali lagi dalam edisi Kaltara Bicara yang selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami dan sampai jumpa.